Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa sama-sama kita ucapkan, semata-mata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Sehingga kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas. Semoga aktivitas ini yang dilandasi dengan iman semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bernilai ibadah di sisinya dan akan mendapatkan ganjaran darinya. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya sekalian. Para dewan guru yang sangat saya cintai, sangat saya hormati. Kita saat ini dalam dunia pendidikan senantiasa menghadapi berbagai perubahan-perubahan, utamanya perubahan-perubahan di bidang metode-metode dan perubahan di bidang kurikulum dan materi ajar. Ini membutuhkan satu pengakuan dari kita bahwa kita harus mengakui perubahan itu dan yang tidak kita akui. Tentunya apa yang kita akui? Yang kita akui adalah kebutuhan zaman ini, memang kebutuhan masyarakat yang berdekatan dengan masalah-masalah teknologi. Kebutuhan masyarakat saat ini kita digiring untuk 4.0, 4.0. Dan ini adalah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu adalah bidang mesin dan teknologi. Nah, kalau kita tidak masuk di bidang itu, kita tidak masuk di wilayah itu, dan kita tidak mengambil posisi dari sisi itu, maka kita akan tertinggal. Terus apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah itu adalah keyakinan dan akidah kita. Khususnya akhirat, akidah ahli sunnah ini harus ditanamkan. Apa yang diajarkan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sudah itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan tidak usah melihat hal yang lain. Dan akidah ini sudah dibawa oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang berkesinambungan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak perlu lagi kita untuk ragu. Ini yang tidak boleh berubah. Tapi dalam masalah ilmu pengetahuan teknologi, ilmu pengetahuan bidang kesehatan, ilmu pengetahuan di bidang pertanian, ilmu pengetahuan di bidang transportasi dan lain sebagainya, ini terus mengalami perubahan dan ini harus kita terima. Dan kita harus mengambil posisi positif. Kalau apabila kita dapat mengambil sisi positif dari perubahan-perubahan tentang ilmu pengetahuan dan di bidang ketenaga kerjaan, maka kita akan mengikuti hal-hal semacam ini, tapi tidak mengorbankan akidah yang tertanam di dalam diri kita. Yang kemudian ikut serta di dalam perubahan itu. Jangan menjadi penonton atau hanya menjadi pengamat. Tapi ambillah perubahan itu, atau minimalnya kita memberitahukan kepada generasi kita pentingnya untuk turut serta di dalam mengambil peran-peran perubahan. Apabila kita mengambil peran perubahan itu, maka kita juga akan dengan membawa keimanan yang kokoh di dalam diri kita, dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka insya Allah kita akan senantiasa memiliki kawan yang banyak dan tidak perlu berbenturan dengan mereka, tetapi dengan sesama kita sebangsa ini saling hormat menghormati, ini akan melahirkan sesuatu pribadi dan sikap seorang al-herat yang betul-betul bisa menaungi semua dan tidak ada penolakan terhadap perkembangan yang terjadi saat ini. Yang kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melengkapi kita punya diri, melengkapi dengan keimanan, melengkapi dengan ilmu pengetahuan, melengkapi dengan keterampilan, cerdas di dalam memanfaatkan semua teknologi, tapi tidak menjadikan teknologi menghancurkan akidah kita. Tetapi justru teknologi ini harus dikawal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak menjadi orang yang tergusur dari kancah kehidupan manusia saat ini. Yang kemudian, bagaimana caranya? Janganlah kita malas bertanya. Senantiasa kita banyak bertanya kepada diri kita sendiri. Carikan jawaban. Tanya kepada orang lain yang sudah mereka sukses di dalam mengelola kehidupan. Tanya kepada orang-orang yang bergeluh di dalam dunia ilmu pengetahuan dan perubahan. Ambil sisi positifnya. Maka dengan banyak bertanya, karena bertanya ini adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Dan juga ingat bagaimana masa-masa yang lalu.
Masa yang lalu itu adalah perlu juga untuk kita mereview, mengingat masa-masa lalu. Bukan berarti masa lalu itu tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Masa lalu adalah di mana kita telah melewatinya dengan begitu baik. Tetapi terus kita melakukan perubahan-perubahan yang juga tidak melawan perubahan itu, tapi tidak mengorbankan akidah yang tertanam di dalam jiwa kita. Yang kemudian kita harus bijak dalam mengelola emosi kita, dalam mengelola rasa kita. Apapun gejolak panas di dalam diri atau sesuatu yang sebenarnya tidak sepaham dengan kita, tetapi jika dikelola dengan sebaik-baiknya, jika diolah dengan secermat-cermat, tentunya dengan kesabaran, dengan ketabahan, tetapi dengan melakukan berbagai aksi-aksi yang positif, melakukan pendekatan, melakukan komunikasi, bukan pendekatan kebencian, tapi pendekatan rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, penuh dengan persahabatan. Maka insya Allah kita akan menjadi seorang yang maju tampil ke depan, hebat dalam ilmu pengetahuan, hebat dalam dunia keterampilan, namun hebat juga dari sisi spiritualitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlepas dari menghadapi tantangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Dewan Guru semua, ayo mari kita sahuti perubahan ini dengan kurikulum merdeka, kurikulum mengajar. Semoga kita menjadi orang yang sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.